Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sekarang kita akan belajar pada bab 5. Materinya yaitu menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah, dan tabligh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Untuk yang pertama, kita akan membahas atau belajar tentang khutbah. Apa itu khutbah? Jadi, kata khutbah berasal dari kata mukhotabah yang berarti pembicaraan. Sedangkan secara istilah, khutbah adalah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Khutbah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu khutbah yang dilakukan sebelum sholat, misalnya yaitu khutbah Jumat. Yang kedua adalah khutbah yang dilakukan sesudah sholat, misalnya khutbah sholat idain, sholat khusuf, sholat kusuf, sholat istisqa, dan khutbah saat wukuf di Padang Arafah. Dan yang ketiga adalah khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, misalnya khutbah nikah. Nah, di dalam khutbah pastinya kan ada khotib. Syarat-syarat khotib itu yang pertama adalah Islam yang sudah balik dan berakal sehat. Yang kedua adalah mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Yang ketiga adalah suci dari hadas, baik badan maupun pakaian, serta auratnya tertutup. Yang keempat adalah tartil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Yang kelima adalah memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. Yang keenam adalah suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah berpenampilan rapi dan sopan. Jadi 7 hal tersebut adalah syarat menjadi khotib. Nah, setelah syarat khotib, selanjutnya yaitu rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama adalah membaca hamdalah pada kedua khutbah. Yang kedua adalah membaca syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Yang ketiga adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah berwasiat kepada diri dan jamaah. Yang kelima adalah membaca 1 atau beberapa ayat suci Al-Quran. Yang keenam adalah berdoa pada khutbah yang kedua. Yang selanjutnya yaitu sunnah khutbah. Sunnah khutbah yang pertama adalah khotib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah. Yang kedua adalah khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi atau di atas mimbar. Yang ketiga adalah khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan temanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual yang saat itu terjadi. Yang keempat adalah khotib hendaklah memperpendek khutbahnya. Yang kelima adalah khotib disunahkan membaca Quran surat Al-Ikhlas saat duduk di antara 2 khutbah. Yang terakhir atau yang keenam adalah khotib menertibkan rukun-rukun khutbah, yaitu dimulai membaca hamdalah sampai rukun yang terakhir, yakni berdoa untuk kaum muslimin. Untuk yang selanjutnya yaitu adab sholat Jumat. Adab sholat Jumat yang pertama adalah menyegerakan berangkat ke masjid lebih awal. Yang kedua adalah membiasakan mengisi shaf terdepan yang masih kosong. Yang ketiga adalah memperbanyak zikir dan doa, membaca sholawat, dan membaca Al-Quran. Yang keempat adalah mendengarkan khutbah dengan seksama. Jadi itu tadi adalah adab pada saat sholat Jumat. Setelah kita membahas tentang khutbah, sekarang kita membahas tentang tabligh. Apa itu tabligh? Jadi menurut bahasa, tabligh berarti menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Bisa juga bermakna ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah. Tabligh adalah bagian dari dakwah. Tabligh lebih banyak berisi pesan atau ceramah lisan dan perkataan. Adapun orang yang menyampaikan ceramah atau pesan disebut mubaligh atau laki-laki, jika perempuan yaitu mubalighah.
Untuk dalil adanya tablik itu terdapat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 39. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yahshawnahu wa la yahshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Artinya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Di dalam tablik juga terdapat ketentuan-ketentuan. Ketentuan tablik yang pertama adalah tablik dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaahnya. Yang ketiga adalah mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat adalah materi tablik yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima adalah disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sejalan dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya, termasuk aspek psikologis dan sosiologis para jamaahnya. Yang keenam adalah tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Di dalam agama Islam, memberikan teladan dalam bertablik, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah mengajak orang-orang terdekatnya agar menjadi muslim yang baik, profil muslim yang menyatu antara kata dan perbuatan, lalu mengajak kepada keluarga dan menyebar kepada masyarakat yang luas. Yang kedua adalah mendekati pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabatnya. Karena itu perlu pendekatan dan strategi yang beragam, apalagi kondisi saat ini yang serba cepat, praktis, dan canggih. Yang ketiga adalah mengajak diri dan pihak lain agar bekerja sama dan saling membantu akan terlaksananya tablik secara baik, bertahap, berkesinambungan, menjangkau semua lapisan masyarakat, serta adanya segmen tablik yang jelas antara mubaligh satu dengan yang lain, sehingga semua lapisan masyarakat terkena sasaran tablik. Nah, terus bagaimana cara untuk mempraktikkan tablik? Nah, untuk tahapan atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam bertablik ini, yang pertama adalah adanya tahap persiapan. Jadi di tahap persiapan ini berisi tentang rujuklah dan pelajari materi tablik agar sesuai dengan kebutuhan jamaah atau audiens. Jadi sebelum kita mulai tablik atau bertablik, jadi kita harus mempelajari materi dulu, apa yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh jamaah atau audiens. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Jadi di sini itu sejalan dengan ciri-ciri masyarakat modern, maka informasi yang disampaikan harus yang praktis, singkat, dan serba cepat, dengan tetap mengedepankan bahasa yang sederhana, mengajak jamaah berdiskusi dan mengandalkan logika dan akal sehat, melibatkan juga mata hati, serta menghindari gaya yang menggurui, menekan, apalagi memaksa. Nah, yang ketiga yaitu pada tahap konsolidasi. Tahap konsolidasi ini sebagai upaya adanya pemantapan pemahaman materi tablik dalam bentuk kesimpulan atau resum, dan hal-hal apa saja yang harus ditindaklanjuti, biasanya dikenal dengan RTN, RTL atau rencana tindak lanjut. Nah, setelah kita membahas khutbah, membahas tablik, sekarang kita akan membahas atau belajar bersama tentang dakwah. Secara bahasa, dakwah adalah mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya lebih baik, sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, untuk dalil tentang dakwah itu terdapat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Jadi di dalam ayat tersebut adalah dalil tentang perlunya dakwah. Nah, di dalam berdakwah itu juga ada adab-adabnya. Ada beberapa adab atau etika dalam berdakwah yang harus diperhatikan, antara lain yang pertama yaitu dakwah harus dilakukan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua adalah dakwah harus dilaksanakan dengan mauidhah hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara-cara persuasif dan edukatif atau memberikan pengajaran iktibar dan pelajaran hidup. Yang ketiga adalah dakwah harus dilakukan dengan memberi teladan yang baik atau uswatun hasanah. Yang keempat yaitu dakwah harus dilaksanakan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Nah, untuk sasaran dakwah itu siapa saja sih? Jadi sasaran dakwah yang pertama adalah memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya, dari perilaku baik menjadi terbaik, dan yang sudah banyak amalnya agar diperbanyak lagi, serta dari yang sekedar mengejar formalitas menuju ke substansi sehingga profil mukmin yang sejati dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, serta yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala agar kembali ke jalannya. Sehingga derajat, harkat, dan martabat manusia yang sudah terpuruk dan jatuh ke lembah nista dapat terangkat kembali dan menjalani kehidupan secara benar. Lalu untuk tujuan dakwah apa? Jadi tujuan dakwah adalah mengajak segenap manusia keluar dari jalan kesesatan yang dimurkai menuju jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan tujuan dari dakwah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan antara khutbah dan dakwah. Untuk persamaannya, yang pertama adalah sama-sama menyeru manusia untuk menjalani kehidupan yang benar sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keduanya mengingatkan bahwa sukses dan bahagia itu diperoleh dari ketaatan, sebaliknya kegagalan dan terpuruknya hidup diperoleh dari kemaksiatan. Nah, yang ketiga adalah sama-sama memberi kabar gembira atau basyron. Nah, yang perbedaannya antara lain yang pertama adalah khutbah terikat oleh syarat dan rukun, sedangkan dakwah tidak memiliki aturan yang baku. Yang kedua adalah khutbah Jumat hanya wajib untuk kaum laki-laki, sedangkan dakwah itu untuk siapa saja atau bebas. Yang ketiga adalah khutbah medianya terbatas pada mimbar dan sound system, sedangkan dakwah dapat menggunakan media apa saja. Jadi itu ya termasuk persamaan dan perbedaan khutbah dan dakwah. Oke anak-anak, itu tadi sedikit materi yang kita bahas bersama-sama atau kita pelajari bersama-sama tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah, dan tabligh. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.